sudah bahas pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3 terkait dengan income. Jadi bagaimana kita membuat suatu mapping ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah membuat suatu mapping, nah pastikan Anda jangan sampai keliru dalam menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Nah, untuk teori-teorinya tentu Anda harus memperlengkapi diri Anda dengan pasal 6, pasal 9, ya, kemudian pasal 11. Dia, BUMN, BUMD, bahkan instansi pemerintahan sekalipun, dia mempunyai satu kewajiban yang kita bahas ini, yaitu adalah PPh pasal 21. Baik, Pak Rohmadi dan kawan-kawan, bahwasannya kemarin sudah kita buat klaster. Kita sudah identifikasi bahwasannya pemotongan PPh pasal 21 kita itu sangat mungkin adalah ada golongan-golongan pegawai tetap. Dan kemarin sudah kita bahas bagaimana seluk-beluk teknis pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, yaitu adalah pegawai yang menerima penghasilannya dalam jumlah tentu secara teratur. Baik, nah di kesempatan ini izinkan saya rampungkan terkait dengan PPh potong pungut yang selanjutnya adalah ketika entitas kita itu punya non-pegawai atau bukan pegawai, ataupun kalaupun pegawai adalah dia pegawai tidak tetap. Baik, Pak dan Ibu, izinkan saya share screen dan di Anda kemarin sudah dapatkan ini, Pak Ibu ya. Baik, saya ajak Anda untuk melihat lanjutannya. Pegawai tidak tetap. Baik, Pak dan Ibu, sudah nampak di slide share Anda, pegawai tidak tetap bagaimana PPh pasal 21 dipenuhi. Sebentar saya share screen dulu secara besar. Baik. Sangat mungkin entitas perusahaan itu punya pegawai tidak tetap. Apa bedanya pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap? Bukan masalah ada kata-kata tidaknya ya, tetapi ini adalah pegawai tidak tetap dikenal juga dengan TKL, tenaga kerja lepas. Itu pada hakikatnya adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, maka ia dikenal sebagai penerima upah harian. Atau mingguan dibayarkannya, maka ia upah mingguan. Atau ia dibayarkan penghasilannya berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, maka ia adalah upah satuan unit. Atau atas penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Yang diminta oleh pemberi kerja, maka itu dikenal dengan upah borongan. Maka dia adalah pegawai tidak satunya. Jika ada ini Pak Arief Wibowo dan kawan-kawan, maka dibedakan. Adakah dia pegawai tidak tetap yang ditunaikan dibayarkannya setiap bulan? Berarti dia dibayarkan bulanan. Pajak digunggung atau tidak digunggung. Kalau digunggung itu untuk pedagang eceran, Pak. Jadi dimampatkan lah.
Maksudnya dikumpulkan jadi satu, nggak satu-satu diklasifikasikan dengan kode faktur pajak terkait. Itu yang bisa saya tambahkan, Pak Romadi. Terima kasih. Kegiatan-kegiatan dalam upaya menghindari pajak atau mengelak pajak, nggak mau gitu ya. Mengelak ini nanti juga ada kebiasaannya atau trik-trik yang biasa dilakukan oleh WP badan khususnya biasanya ya pelakunya ya. Kemudian juga dengan cara melalaikan pajak atau tax evasion. Melalaikan ini berarti ya nggak mau aja gitu, meskipun sudah ada surat ketetapan dan seterusnya ya. Betul-betul secara frontal menolak jenis-jenis apakah itu form-form ataukah formalitas yang kegiatan formalitas gitu ya yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, khususnya pada saat sudah pada tahapan penyitaan gitu ya. Tentu Keluar kulit-kulit aja. Nah, yang ketiga, ini yang ketiga nih. Memang ini pajak ini dalam akuntansi ini harus banyak latihan ya. Karena detail kan? Detail. Dunia nyatanya juga detail. Saya berhadapan dengan pajak itu saya harus mau nggak mau ngikut ke dunia detail. Ya, kebetulan kalau makin umur saya kan udah malas ke detail kan. Biasa saya didampingi tim saya. Ya, tapi pokok-pokok strateginya semua saya menguasainya saya sampaikan. Nah, itu ya. Jadi saya appreciate, welcome Anda untuk ikut ini dan belajar dengan baik, kuasai sedetil-detilnya. Ya, di sini kan banyak ya. Saya kebetulan ada juga sesi perpajakan, tapi soal PBB dan seterusnya lah. Nah, nanti kan sini banyak nih beragam pengajarnya ya. Tanya saja semuanya supaya Anda kuat. Komen kalau dengar pajak itu seru gitu. Ya, mungkin belum ya. Jadi hampir rata kalau di Indonesia itu memang pajak itu menjadi salah satu hal yang kecenderungannya sangat manusiawi gitu ya. Kalau bisa ya dihindari gitu ya. Tapi konsepnya sendiri tidak begitu ya. Nanti kita ulik lebih lanjut kenapa kita perlu mengetahui gitu ya. Apa sih pajak gunanya untuk apa sih? Kenapa kok harus tahu tentang pajak? Oke, kita bagi dalam 4 subsesi ya teman-teman. Yang pertama adalah pajak dalam laporan keuangan, kemudian konsep umum pajak, regulasi, dan juga pajak dalam perusahaan. Karena teman-teman ini sudah expert ya, ini beberapa silahkan jika nanti sifatnya kita diskusi ya, atau mungkin teman-teman mau sampaikan gitu ya, pengalaman di kantor, atau mungkin ada case yang kita ingin diskusikan, saya terbuka ya teman-teman ya. Silahkan jangan sungkan-sungkan. Oke, gimana nih kalau pajak itu kan salah satu instrumen dalam biaya laporan keuangan ya. Instrumen biaya dalam laporan keuangan. Atau ini perlu disajikan dalam laporan keuangan. Oke. Nah, pajak sendiri ini bagian tak terpisahkan daripada pengakuan atau informasi, katakanlah kalau di bahasa akuntan gitu ya. Ini adalah informasi yang perlu disajikan secara reliable, secara nyata, secara apa adanya begitu ya seharusnya. Dia sesuai dengan aturan. Perusahaan baru berdiri, kita lihat aspek hukumnya kita abaikan, kita lihat dari segi akuntansi saja. Dia didirikan oleh 2 orang, Anton dan Dodi. Oke teman-teman, store tentu bikin perusahaan nggak mungkin modal dengkul. Ya, di store uang. Tolong ya sekaligus teman-teman pegang bolpen, pegang kertas. Maksud saya supaya kita langsung do it, melakukannya. Clear ya? Oke. Nah, ketiga, berniat bertempat tinggal. Artinya kalau dia ada niat untuk tinggal di Indonesia, bisa nggak dari WNA menjadi WNI? Yes, bisa. Kalau posisinya memenuhi syarat. Untuk laba usaha, tentunya tadi yang sudah saya sampaikan, apakah dia menggunakan pembukuan atau dia menggunakan pencatatan. Nah, pencatatan juga ada 2, ada yang pakai norma, ada juga yang pakai tarif PP 23 UMKM 0,5%. Ya, itu berlaku di bulan 7 tahun 2008. Update nih, up to date, jangan kudet ya, jangan kurang update. Jadi jangan sampai nanti, Pak, ini
3 bulan nih pajak masukan bisa dikreditkan. Nah, ini saya overview sedikit lah ya. Jadi penghasilan kalau nanti Anda belajar PPN, Anda harus pisahin antara transaksi dengan PKP dengan non PKP. Terkait dengan materi PPN, pajak pertama nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Ini outline-nya, materinya udah di-share ya Mbak Ida ke teman-teman semua? Sudah, Pak. Oke. Oke, jadi kita outline-nya mungkin dari dasar PPN itu apa. Pengeluaran selama bulan Mei itu sebagai berikut. Jadi dia beli tanah 2 miliar. Bahan bangunan termasuk PPN itu 1,1 miliar. Biaya tukang itu 500 juta. Kemudian nanti secara generate dia akan hitung dari 1 sampai 12. Ya, ini kalau kita pakai tarif UMKM. Nah, berarti kaitannya dengan apa? Cost, insurance, and freight. Nah, kaitannya nanti ada PPh 22 dan PPN yang kita terima dari posisi impor. Ya. Masih jangka panjang. Yakinlah itu. Ya, saya ngalami semuanya. Ya, saya ngalami, karena itulah saya bisa eksis sampai hari ini. Saya yakin teman-teman lebih bisa lagi karena masih muda semua. Hari ini sesuai dengan materi topik dikasih ke saya oleh dari lembaga, saya dapat bagian 4 hal ini. PBB, BPATB, PPATB, Bea Materai. Oke ya. Nah, saya ambil karena banyak topiknya ini, saya ambil yang esensi dari semua ini. Pajak atas dokumen. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dokumen adalah sesuatu yang ditulis ya dalam bentuk tulisan. Ya. Jadi, dan dokumen itu pasti ada tulisan. Jadi katanya apa dokumen itu? Sesuatu yang ada tulisan dalamnya. Ya, Bapak Ibu, untuk bermain di klub Persija Jakarta, misalkan, untuk melatih di Indonesia, Pak Ibu, maka Lionel Messi sudah akan menjadi subjek pajak Indonesia.